Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini masih melanjutkan video pembelajaran Kerajaan Maritim yang kemarin kita belajar tentang Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi ya. Pusat Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang. Karena banyak ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya Sungai Musi ya yang strategis untuk perdagangan. Kata Sriwijaya ini berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya ini berarti kemenangan yang gemilang. Pada video kali ini kita akan membahas nanti bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem perekonomiannya, bagaimana kehidupan sosial budaya, serta bagaimana pengaruh keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Baiklah, kita mulai pembahasannya satu-satu ya. Kita mulai dari sistem pemerintahan Kerajaan Wijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan maritim ya yang wilayahnya sangat luas. Wilayah kerajaan ini membutuhkan beberapa pengamanan ya yang sangat ketat karena untuk menjaga eksistensi kekuasaan. Di sini raja menerapkan kebijakan, misalnya dalam beberapa prasasti dituliskan tentang kutukan bagi siapa saja yang tidak taat kepada raja. Seperti yang tercatat dalam prasasti Telaga Batu dan prasasti Kota Kapur, ini fungsi ancaman atau kutukan ini semata-mata untuk menjaga eksistensi kekuasaan seorang raja ya terhadap daerah taklukannya. Nah, sistem pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya ini dilaksanakan secara struktural ya, di mana raja memerintah secara langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. Di beberapa daerah taklukan ya ditempatkan pula wakil raja sebagai penguasa daerah ya. Wakil raja ini biasanya masih keturunan dari raja yang memimpin. Untuk kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit ya, ini Dapuntayang Sri Jayanaga ini memimpin pasukan sebanyak 20.000 tentara untuk menaklukkan daerah Matachal ya, yaitu sebuah daerah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ahli. Kerajaan Sriwijaya juga melakukan hubungan diplomasi dengan bangsa lain ya, diantaranya Tiongkok, India, ada Kola ya. Dan pada abad ke-7 Masehi ini Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting ya, seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Pada abad ke-8 ini perluasan Kerajaan Sriwijaya ditunjukkan ke arah utara, yaitu menduduki Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra ya. Pendudukan pada daerah Semenanjung Malaya ini memiliki tujuan untuk menguasai daerah penghasil lada dan timah. Sedangkan pendudukan pada daerah Tanah Genting Kra ini memiliki tujuan untuk menguasai jalur perdagangan antara Cina dan India. Karena Tanah Genting Kra ini sering dipergunakan oleh para pedagang ini untuk
menyeberang dari perairan lautan Hindia ke Laut Cina Selatan ya tepatnya ini. Pada akhir abad ke-8 Masehi, ini kerajaan Sriwijaya juga telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra. Dengan kekuasaan wilayah itu, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut terbesar di seluruh Asia Tenggara. Itu sistem pemerintahan pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Kita lanjutkan ke sistem perekonomian. Jika dilihat dari letak geografis, ini kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. Di samping itu, letak kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka ya, yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Semakin ramainya aktivitas pelayaran perdagangan di kerajaan Sriwijaya ini mengakibatkan kerajaan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan para pedagang atau pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di sini Sriwijaya mulai menguasai perdagangan ya, nasional maupun internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat, ini juga harus membayar pajak ya, jadi dikenakan pajak. Untuk memperkuat kedudukannya, di sini kerajaan Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat ya. Jadi melalui armada angkatan lautnya ini Sriwijaya mampu mengawasi perairan di Nusantara. Nah, hal ini juga sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya ya. Jadi karena letaknya yang sangat strategis ini, banyak sekali para pedagang yang singgah di Sriwijaya. Nah, hal ini memungkinkan masyarakatnya untuk berkomunikasi dengan para pedagang yang berdagang di wilayah Sriwijaya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasinya ya. Nah, bahasa Melayu kuno ini telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakatnya menjadi terbuka. Jadi terbuka dari pengaruh dan budaya asing yang dibawa oleh para pedagang. Salah satunya India. Budaya India yang masuk ini berupa penggunaan nama-nama khas India, adat istiadat, dan agama Hindu Buddha. Itsing menerangkan bahwa banyak pendeta yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Sriwijaya, ini ditemukan beberapa peninggalan. Misalnya Candi Muara Takus yang ditemukan dekat Sungai Kampar ya di daerah Riau, kemudian di daerah Bukit Siguntang ditemukan arca Buddha. Pada tahun 1006 ini Sriwijaya juga membangun wihara sebagai tempat suci agama Buddha ya di Nagipatana, India Selatan ya. Hubungan Sriwijaya dengan India Selatan waktu itu sangat erat.
Meskipun kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat agama Buddha, namun tidak banyak ditemukan peninggalan purbakala seperti candi atau arca-arca. Nah, kebanyakan peninggalan Sriwijaya ini berupa prasasti ya, ada Kedukan Bukit, Talang Tuwo, ada prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangbirahi, prasasti Ligor, ada lagi prasasti Palas Pasemah, ada prasasti Nalanda, dan prasasti Sidayatra. Nah, itulah kehidupan sosial budayanya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan kerajaan Sriwijaya ya. Jadi, kita tahu kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan nasional pertama di Indonesia ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang bertumpu pada kekuatan kelautan dan perdagangan antar wilayah. Keberadaan kerajaan Sriwijaya pada masa lampau ini memberi banyak manfaat bagi masyarakat masa itu dan masa kini. Kemajuan kerajaan Sriwijaya ini memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan perdagangan lokal dan internasional juga memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi dan pengetahuan. Kerajaan Sriwijaya ini juga merupakan sumber kebanggaan ya dan bukti kejayaan pada masa lampau tentang kebesaran Nusantara. Ya. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang. Kita lanjutkan ke kerajaan Majapahit ya. Letak kerajaan Majapahit ini diyakini berada di wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit ini cukup banyak, tersebar di wilayah Mojokerto, Kediri, dan Jombang. Kita lanjutkan bagaimana sistem pemerintahannya ya. Jadi, sistem pemerintahan ini diawali dari berdirinya kerajaan Majapahit ya, yang saat itu berhubungan dengan runtuhnya Singosari ya. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singosari terakhir yaitu Kertanegara. Majapahit ini memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur ya pada masa itu, terutama pada masa Hayam Wuruk. Di sini raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi ya. Raja ini dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat raja ini memiliki kedudukan tertinggi. Untuk pejabat-pejabat di bawah raja ini yang pertama ada Rakrian Mahamantri Katrini ya, ini biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Terus ada lagi Rakrian Mantri Ri Pakirakiran ya, ini Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Ada Dharma Diaksa ya, ini para pejabat hukum atau keagamaan ya. Ada Dharma Upapati, ini para pejabat keagamaan. Dalam Rakrian Mantri Pakiran-kiran ini terdapat seorang pejabat ya yang terpenting yaitu Rakrian Mapateh atau Pateh Hamangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri ya yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja ya. Ini yang disebut Batara Sapta Prabu ya. Untuk wilayah awal Majapahit ini terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian
timur dan bagian tengah Jawa ya. Daerah ini diperintah oleh Uparaja yang disebut Paduka Batara yang bergelar Bre atau Batarai. Nah, gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan ya. Biasanya posisi ini hanyalah untuk kerabat dekat raja. Tugasnya apa? Tugasnya mereka adalah mengelola kerajaan mereka, memungut pajak dan mengirim upeti ke pusat. Dalam konsep teritorial kerajaan Majapahit ini dikenal istilah yang pertama ini ada negara agung atau inti kerajaan ya, merupakan ibu kota kerajaan dan wilayahnya sekitar di mana raja itu efektif menjalankan pemerintahannya. Yang kedua ini ada mancanegara, yaitu area yang melingkupi negara agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan wajib membayar upeti tahunan ya. Wilayah mancanegara ini meliputi seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung, Palembang, dan sebagian Sumatera. Ada lagi konsep Nusantara ya. Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa tetapi termasuk ke dalam wilayah Majapahit. Dan mereka harus membayar upeti tahunan. Wilayah ini mencakup Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Ada lagi Mitreka Satata ya, yang secara harafiah berarti mitra ya. Dengan tatanan atau aturan yang sama, hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit. Sistem perekonomian. Kerajaan Majapahit terletak di dekat Sungai Berantas dan mempunyai pelabuhan dagang yang strategis, yaitu Pelabuhan Ujung Galuh ya. Kerajaan Majapahit ini mengembangkan pertanian dengan saluran irigasi modern ya. Sistem pengairan yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit tidak hanya irigasi, juga ada bendungan dan waduk. Nah, ini juga dilengkapi dengan kanal-kanal yang dibangun di berbagai penjuru kota Majapahit agar wilayah kerajaan terbebas dari banjir dan kekeringan. Sistem pengairan modern yang dikembangkan oleh kerajaan Majapahit ini membawa kemajuan yang berdampak positif pada swasembada pangan. Selanjutnya ini kanal-kanal sungai di kawasan Majapahit dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan jalur perdagangan. Sistem perekonomian Majapahit ini semakin maju dan mencapai puncak kejayaan setelah Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatinya Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas juga menjadi jalur perdagangan yang strategis ya. Kegiatan perdagangan semakin meningkat dalam hubungan kerjasama politik, sosial, dan budaya. Nah, hal ini menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat. Nah, guna untuk menjaga keamanan di wilayah perairan yang luas, ini kerajaan Majapahit meningkatkan armada lautnya ya sebagai pertahanan keamanan dari serangan bangsa lain. Armada Angkatan Laut Majapahit ini dipimpin oleh dua orang tokoh Mahapatih, yaitu Gajah Mada dan Laksamana Empu Nala. Ini tokoh yang sangat terkenal dan memajukan Majapahit ya. Kemaritiman kerajaan Majapahit dapat berkembang cepat dengan adanya Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa ini adalah pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amengkubumi ya. Tahun 1258 Saka,
atau 1336 Masehi. Nah, dari isi Sumpah Palapa tersebut dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai oleh Majapahit. Namun, dengan kegigihan tekad Gajah Mada, akhirnya Majapahit mampu menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara dan berhasil menjadi kerajaan agraris serta kerajaan maritim yang sangat tangguh. Nah, Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok ya. Gobok ini merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Bentuknya koin dengan lubang di tengahnya. Kalian lihat itu ada gambarnya ya. Penduduk Majapahit juga menggunakan uang kepeng. Itulah kondisi perekonomian pada masa kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan ke kehidupan sosial budaya. Pada masa kerajaan Majapahit ini berkembang agama Hindu Siwa dan Buddha. Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar, sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang sangat baik. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sutasoma ya, dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Artinya, walaupun beraneka ragam, tetap dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendua. Urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Dharma Dyaksa. Jabatan itu dibagi dua, yaitu Dharma Dyaksa Ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharma Dyaksa Ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Kedua pejabat itu dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut Dharma Maupati ya. Pejabat itu pada masa Hayam Wuruk yang dikenal ada 7 orang yang disebut Sang Upati Sapta. Di samping sebagai pejabat keagamaan, para upati juga dikenal sebagai kelompok cendekiawan atau pujangga. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra ya. Karya sastra yang dihasilkan pada masa awal Majapahit antara lain ada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca ya, tahun 1365, ada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab ini berisi riwayat Sutasoma ya, seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. Ada juga kitab Arjuna Wijaya yang karangan Empu Tantular. Sedangkan karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman akhir Majapahit antara lain ada kitab Pararaton yang isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Ada kitab Sudayana ya, ini menceritakan tentang peristiwa Bubat. Ada lagi kitab Sorandakan ya, menceritakan tentang pemberontakan Sora. Ada kitab Ronggolawe, ini menceritakan tentang pemberontakan Ronggolawe. Ada kitab Panji Wijaya Kromo ya, berisi tentang riwayat Raden Wijaya sampai menjadi Raja Majapahit. Ada kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Tantu Pagelaran
berisi tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada masa Kerajaan Majapahit, seni bangunan juga berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan berbagai candi. Ada Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Waringin Lawang, Candi Brau, Gapura Bajangratu, dan masih banyak lagi. Itulah kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan pengaruh keberadaan Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan nasional kedua di Indonesia ya, setelah Sriwijaya ya. Majapahit adalah kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris yang bertumpu pada kekuatan kelautan dan perdagangan antar wilayah. Nah, keberadaan Kerajaan Majapahit pada masa lampau ini memberi banyak manfaat bagi masyarakat masa itu maupun masa kini. Kemajuan Kerajaan Majapahit ini memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan perdagangan lokal dan internasional juga memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi dan pengetahuan. Kebesaran kekuatan Majapahit dan sektor maritimnya ini membuktikan bahwa pada masa itu penguasaan teknologi dan hubungan dengan bangsa lain sudah berkembang sangat pesat. Nah, hal ini perlu kita gali untuk meningkatkan kemajuan Indonesia di kancah internasional ya, khususnya dalam perdagangan dan kemaritiman. Nah, untuk peninggalan Kerajaan Majapahit harus kita lestarikan ya, karena sebagai bukti sejarah nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi sumber pengetahuan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.